Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, kali ini kita akan membahas tentang banjir urbani. Apa itu banjir urbani? Banjir urbani merujuk pada banjir yang terjadi di wilayah perkotaan yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, pembangunan yang tidak terkendali, serta penutupan lahan yang luas dengan material impermeabel seperti beton dan aspal. Banjir urbani sering lebih parah dibandingkan dengan banjir di daerah pedesaan karena aliran air yang cepat dan berlimpah dapat menyebabkan kerusakan yang luas pada infrastruktur kota, rumah, serta risiko tinggi bagi keselamatan warga. Contoh banjir urbani dapat kita berikan di berbagai daerah di dunia. 1. Mumbai, India. Mumbai sering mengalami banjir urbani karena curah hujan yang tinggi, drainase yang buruk, dan pembangunan yang padat. Banjir ini sering menyebabkan kerugian besar bagi warga kota dan infrastruktur. 2. Jakarta, Indonesia. Ibu kota Indonesia ini memiliki masalah serius dengan banjir urbani akibat drainase yang buruk, penutupan lahan yang besar, dan permukaan air laut yang naik. 3. Bangkok, Thailand. Bangkok terkenal dengan banjirnya yang parah di musim hujan, pembangunan yang tidak terkendali, dan sistem drainase yang tidak memadai menjadi penyebab utama banjir urbani di kota ini. 4. New Orleans, Amerika Serikat. New Orleans telah beberapa kali dilanda banjir urbani, terutama terkenal setelah badai Katrina pada tahun 2005. Pembangunan di atas tanah rawa, penurunan tanah, dan sistem pengaman yang kurang memadai berkontribusi pada masalah banjir ini. 5. Dhaka, Bangladesh. Dhaka mengalami banjir urbani yang parah setiap tahun karena curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, serta pertumbuhan perkotaan yang cepat. 6. Manila, Filipina. Banjir urbani merupakan masalah serius di Manila karena sistem drainase yang buruk dan pembangunan yang tidak terkendali di daerah rawa. 7. Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro juga mengalami banjir urbani yang sering menyebabkan kerugian besar, terutama di daerah kumuh yang tidak memiliki infrastruktur drainase yang memadai. 8. Guangzhou, Tiongkok. Guangzhou sering mengalami banjir urbani karena pembangunan yang cepat di wilayah urban dan sungai yang melintasi kota ini. 9. London, Inggris. Meskipun London memiliki sistem drainase yang lebih baik dibandingkan dengan banyak kota lainnya, banjir urbani masih merupakan masalah besar, terutama di daerah yang rawan seperti Thames Barrier. 10. Paris, Prancis. Paris juga mengalami banjir urbani, terutama di musim hujan karena saluran air yang tua
dan sistem drainase yang kurang memadai. Dalam semua kasus ini, banjir urbani menunjukkan betapa pentingnya perencanaan perkotaan yang baik, infrastruktur drainase yang memadai, dan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi risiko banjir dan melindungi warga kota serta aset infrastruktur. Bagaimana cara mengatasi banjir urbani? Untuk mengatasi banjir urbani diperlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi banjir urbani. 1. Perbaikan infrastruktur drainase. Peningkatan sistem drainase kota merupakan langkah kunci dalam mengurangi risiko banjir urbani. Hal ini termasuk pembersihan saluran air, pembangunan saluran air baru, instalasi pompa pengering, dan pengembangan sistem taman hujan untuk menyerap air. 2. Pengelolaan air hujan. Melakukan pengelolaan air hujan yang efektif dapat membantu mengurangi tekanan pada sistem drainase. Ini bisa meliputi pembangunan taman hujan, penggunaan atap hijau, dan penerapan praktek-praktek penyerapan air di area publik dan komersial. 3. Penataan ruang kota yang tepat. Pembangunan yang tidak terkendali dan penutupan lahan yang luas dengan material impermeabel seperti beton dan aspal dapat memperburuk banjir urbani. Pengaturan tata kota yang bijaksana dengan mempertimbangkan penyerapan air hujan dan perlindungan lahan basah dapat membantu mengurangi risiko banjir. 4. Pembangunan tanggul dan bangunan pengaman. Konstruksi tanggul, pintu air, dan bangunan pengaman lainnya dapat membantu melindungi wilayah perkotaan dari banjir. Ini adalah bagian dari strategi pertahanan banjir yang penting, terutama untuk wilayah yang rawan banjir. 5. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya banjir urbani, tata kelola air yang baik, dan langkah-langkah adaptasi perubahan iklim dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap banjir. Kesadaran akan perilaku yang ramah lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan juga sangat penting. 6. Penyusunan perencanaan bencana. Pemerintah setempat harus menyusun rencana tanggap darurat yang efektif untuk menghadapi banjir urbani, termasuk sistem peringatan dini dan evakuasi yang terorganisir dengan baik. 7. Pengurangan perubahan iklim. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi perubahan iklim juga merupakan langkah penting dalam mengatasi banjir urbani jangka panjang. 8. Kerjasama antar wilayah dan internasional. Karena banjir urbani sering tidak mengenal batas administratif, kerjasama antar wilayah dan internasional dalam pengelolaan air dan penanganan banjir dapat sangat efektif. 9. Pembangunan lahan basah. Melestarikan dan memperluas lahan basah di sekitar wilayah perkotaan dapat membantu menyerap air dan mengurangi risiko banjir urbani. 10. Penggunaan teknologi canggih.
Penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan cuaca yang canggih dan model prediksi banjir dapat membantu meningkatkan peringatan dini dan respon terhadap banjir. Kombinasi dari berbagai langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko dan dampak banjir urbani, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Demikian siswa semuanya, pembahasan kita kali ini tentang banjir urbani. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.